Selamat datang di channel Catatanku, channel untuk yang selalu ingin tumbuh dan belajar. Sadar atau tidak, seluruh sendi kehidupan kita sebenarnya berdiri di atas rangkaian janji yang tak terputus. Dari saat kita menandatangani kontrak kerja pertama, membeli polis asuransi untuk perlindungan keluarga, hingga menyusun perjanjian bagi hasil dalam skala bisnis besar. Semuanya adalah upaya kita untuk mengikat masa depan. Namun, realitanya seringkali berbeda dari apa yang tertuang di atas kertas. Kita sering bertanya, mengapa kerjasama yang awalnya penuh optimisme justru berlahir di konflik yang melelahkan? Mengapa sistem bonus besar yang diharapkan memicu prestasi terkadang justru membuat karyawan bekerja asal-asalan atau bahkan mengambil resiko yang membahayakan perusahaan? Ketidakteraturan inilah yang menjadi fokus utama Oliver Hart dan Bengt Holmstrom. Pada tahun 2016, mereka dianugerahi Nobel Ekonomi karena berhasil membedah teka-teki ini melalui teori kontrak. Mereka membuktikan bahwa ekonomi bukan sekedar tentang angka dan harga di pasar, melainkan tentang seni mendesain aturan main di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Teori ini menjadi sangat krusial karena ia menjembatani kesenjangan antara teori ekonomi abstrak dengan realitas praktis di lapangan, di mana ketimpangan informasi dan konflik kepentingan seringkali menjadi penghambat utama kemajuan. Melalui lensa pemikiran mereka, kita diajak untuk memahami bahwa setiap kontrak, baik itu kompensasi CEO yang kompleks hingga privatisasi layanan publik, harus dirancang untuk menyeimbangkan risiko dan insentif secara presisi. Hari ini, kita akan membedah bagaimana pemikiran mereka membantu kita merancang kerjasama yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Kita akan menelusuri bagaimana konsep kontrak yang tidak lengkap dan hak kontrol menjadi kompas bagi para pemimpin dunia untuk menavigasi kompleksitas hukum dan manajemen modern. Dalam ekonomi, ada masalah klasik yang disebut asymmetric information atau ketimpangan informasi. Bayangkan Anda adalah pemilik perusahaan, prinsipal, dan Anda mempekerjakan seorang manajer, agent. Masalahnya, Anda tidak tahu persis seberapa keras manajer itu bekerja saat Anda tidak ada. Celah informasi ini menciptakan dilema besar. Sang manajer mungkin saja mengejar agenda pribadinya sendiri yang justru merugikan kepentingan jangka panjang perusahaan Anda. Fenomena ini seringkali memicu perilaku moral hazard, di mana pihak yang memiliki informasi lebih banyak bertindak kurang bertanggung jawab karena resiko kegagalannya ditanggung oleh pihak lain. Tanpa mekanisme pengawasan yang sempurna, ketidakseimbangan informasi ini tidak hanya merusak kepercayaan, tetapi juga mengancam efisiensi organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, teori kontrak hadir untuk menjembatani jurang informasi tersebut melalui desain insentif yang selaras antara pemilik modal dan pelaksana tugas. Disinilah teori kontrak masuk. Holmstrom dan Hart mencoba mencari cara agar agen bertindak demi kepentingan prinsipal, tanpa merasa dirugikan. Ini adalah seni menyeimbangkan kepentingan yang sangat halus. Melalui teori ini, kontrak dipandang sebagai instrumen strategis untuk menyelaraskan tujuan kedua belah pihak yang seringkali bertolak belakang. Bukan sekedar dokumen hukum, kontrak yang ideal harus mampu menciptakan sistem penghargaan dan hukuman yang adil, sehingga agen merasa termotivasi untuk memberikan performa maksimal meskipun tanpa pengawasan melekat. Inti dari kontribusi mereka adalah merumuskan bagaimana kita bisa memberikan fleksibilitas bagi manajer untuk berinovasi, namun tetap menjaga akuntabilitas yang ketat bagi para pemegang saham. Dengan desain yang tepat, ketegangan antara kontrol dan otonomi dapat diubah menjadi sinergi yang produktif bagi pertumbuhan organisasi. Bengt Holmstrom fokus pada insentif, kontribusi terbesarnya adalah informativeness principle. Singkatnya, gaji atau bonus seseorang harus dikaitkan dengan informasi yang benar-benar mencerminkan usahanya. Namun, ia menekankan bahwa informasi ini harus relevan dan akurat, guna menghindari kesalahan penilaian akibat faktor keberuntungan atau guncangan pasar eksternal yang berada di luar kendali agen. Prinsip ini menuntut desain kontrak yang cerdas. Misalnya, kinerja seorang manajer sebaiknya dibandingkan dengan rata-rata kinerja industri, bukan sekedar angka absolut harga saham. Dengan cara ini, risiko yang ditanggung oleh agen menjadi lebih adil, sehingga mereka tidak dihukum atas kegagalan pasar yang bukan merupakan dampak dari kelalaian mereka sendiri. Melalui pendekatan ini, Holmstrom berhasil menunjukkan bagaimana data dapat diubah menjadi alat penggerak produktivitas yang transparan, sekaligus melindungi kesejahteraan pihak yang bekerja. Tapi hati-hati dengan multitasking. Holmstrom memperingatkan bahwa jika kita memberi bonus terlalu tinggi pada target yang mudah diukur, seperti jumlah penjualan, maka hal-hal yang sulit diukur, seperti kualitas layanan atau kepuasan pelanggan jangka panjang, akan dikorbankan. Inilah alasan mengapa guru tidak boleh digaji hanya berdasarkan nilai ujian siswanya. Fenomena ini menunjukkan bahwa insentif yang terlalu sempit dapat mendistorsi fokus individu, sehingga mereka hanya mengejar angka tanpa memperdulikan nilai esensial pekerjaan.
Dalam dunia profesional, desain kontrak harus mempertimbangkan keseimbangan antara kuantitas dan kualitas. Jika struktur imbalan tidak seimbang, agen cenderung mengabaikan tugas-tugas penting yang manfaatnya baru terasa dalam jangka panjang, namun sulit dikuantifikasi saat ini. Holmstrom menekankan bahwa terkadang memberikan gaji tetap yang stabil justru lebih efektif daripada skema bonus agresif, guna menjaga integritas dan profesionalisme pekerja dalam menjalankan tanggung jawab multidimensi mereka secara utuh. Lalu ada Oliver Hart. Jika Holmstrom bicara soal apa yang bisa diatur, Hart bicara soal apa yang tidak bisa diatur. Hart menyadari dunia ini terlalu rumit untuk ditulis dalam selembar kertas. Ini disebut incomplete contracts. Teori ini berakar pada kenyataan bahwa masa depan penuh dengan variabel tak terduga yang mustahil dikodifikasikan sepenuhnya saat ini. Karena tidak semua detail bisa dituangkan dalam kontrak, muncul celah hukum yang seringkali memicu sengketa ketika situasi darurat terjadi. Hart berargumen bahwa ketidaklengkapan ini membuat alokasi kekuasaan menjadi sangat vital. Kontrak yang cerdas tidak hanya fokus pada butir-butir kesepakatan, tetapi juga pada penetapan siapa yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan final saat terjadi hal-hal di luar rencana. Dengan memahami keterbatasan dokumen tertulis, Hart memberikan fondasi kuat bagi manajemen risiko dan hukum kepemilikan, memastikan bahwa setiap pihak tetap memiliki landasan bertindak yang jelas, meski berada di tengah ketidakpastian yang absolut. Karena kontrak tidak pernah bisa memprediksi masa depan secara 100%, Hart mengajukan pertanyaan, siapa yang berhak mengambil keputusan jika terjadi sesuatu yang tidak terduga? Jawabannya adalah pemilik aset. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan lebih memilih membeli pemasoknya daripada sekadar kontrak luar demi memiliki kontrol penuh saat krisis terjadi. Konsep ini dikenal sebagai residual control rights atau hak kontrol sisa. Hart berpendapat bahwa kepemilikan bukan sekadar masalah aset fisik, melainkan masalah otoritas dalam menghadapi ketidakpastian. Ketika perusahaan memiliki kendali penuh atas rantai pasokannya, mereka tidak perlu terjebak dalam negosiasi yang alot atau mahal saat situasi darurat muncul. Hal ini memberikan fleksibilitas strategis yang vital untuk menjaga kelangsungan bisnis. Dengan demikian, teori ini memberikan landasan logika yang kuat bagi keputusan merger dan akuisisi, di mana efisiensi bukan hanya dicapai melalui skala ekonomi, tetapi melalui kepastian kepemimpinan saat kontrak tertulis tidak lagi mampu memberikan jawaban. Aplikasi paling kontroversial dari teori Hart adalah tentang privatisasi. Hart berargumen bahwa untuk layanan publik seperti penjara atau kesehatan, privatisasi bisa berbahaya. Mengapa? Karena kontraktor swasta cenderung memotong biaya demi profit, dan karena kontraknya tidak lengkap, pemerintah sulit memastikan bahwa kualitas layanan tetap terjaga. Dilema ini muncul karena insentif untuk efisiensi seringkali bertabrakan dengan tujuan kemanusiaan atau standar kualitas yang sulit diukur secara matematis. Dalam pandangan Hart, jika sebuah kontrak tidak dapat merinci secara spesifik standar kualitas yang harus dipenuhi, maka pihak swasta akan memiliki kebebasan untuk mengurangi investasi pada aspek non-finansial demi meningkatkan margin laba. Hal ini menjelaskan mengapa beberapa layanan vital sebaiknya tetap berada di bawah kendali pemerintah. Dengan mempertahankan kepemilikan publik, negara memegang hak kontrol residual untuk memastikan bahwa orientasi layanan tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat luas, bukan sekedar optimalisasi neraca keuangan yang mengorbankan martabat atau keselamatan individu. Teori mereka kini menjadi dasar bagi good corporate governance dan manajemen risiko. Bahkan di era smart contracts berbasis blockchain, pemikiran Hart tetap relevan. Kode komputer tetap butuh logika manusia untuk menangani hal-hal tak terduga. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi secanggih apapun tidak dapat menggantikan peran desain institusi yang kuat dalam memitigasi resiko moral. Integrasi pemikiran ini dalam tata kelola modern memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekedar slogan, melainkan tertanam dalam struktur organisasi. Dengan menggabungkan kepastian kode digital dan kearifan teori kontrak, perusahaan dapat membangun fondasi yang lebih tangguh terhadap guncangan pasar, serta memastikan bahwa setiap keputusan strategis tetap selaras dengan etika bisnis dan kepentingan jangka panjang para pemangku kepentingan. Nobel Ekonomi 2016 mengingatkan kita bahwa kontrak yang baik bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang membangun sistem yang adil di tengah ketidakpastian. Dengan desain yang tepat, kerjasama yang hebat bisa tercipta melalui keselarasan visi antara berbagai pihak. Pemikiran Hart dan Holmstrom memberikan bukti bahwa stabilitas ekonomi sangat bergantung pada kekuatan relasi hukum dan etika yang kita bangun setiap hari. Pada akhirnya, teori ini mengajak kita untuk melihat melampaui lembaran kertas kesepakatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi manusia dan keterbatasan prediksi kita. Dengan mengintegrasikan hak kontrol yang jelas dan insentif yang jujur, kita dapat mentransformasikan potensi konflik menjadi kolaborasi yang kokoh, menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menjunjung tinggi nilai integritas dan kepercayaan berkelanjutan. Saya Kristianto, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan menarik berikutnya.